Jika kita benar, janganlah menjadi kesombongan atas kebenaran itu, menjadi perseteruan, menjadi saling tuding, menjadi saling jatuhkan. Jangan ya. Karena Tuhan Yang Maha Esa telah menurunkan kepada orang-orang yang dipercaya ya sebagai haluan negara ada undang-undang dan Pancasila. Itu merupakan gabungan rumus musyawarah penggalian secara bijaksana dan adil dari kitab-kitab sebelumnya. Itu terlahirnya ya undang-undang dan Pancasila. Di seluruh negara pasti punya undang-undangnya ya. Ada undang-undang negaranya semuanya masing-masing. Karena hukum ya itu dari Tuhan Yang Maha Esa gitu. Makanya dulu sang proklamator sebelum menjadi presiden sempat mendidik rakyat bangsa Indonesia putra-putrinya dengan pertujuan pemberantasan buta huruf ya, mengajarkan ejaan, alfabet, atau yang lainnya, supaya generasi penerus putra-putri bangsa Indonesia ini lebih mawas diri, lebih cerdas, lebih bisa dipercaya, juga bertanggung jawab sebagai kodrat manusia, instruksi kebenaran dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya, gitu. Makanya dulu banyak penjajahan ke Indonesia itu karena bangsa rakyat Indonesia masih dalam kondisi belum memiliki seperti orang-orang luar sana. Ya, tapi sudahlah, nggak apa-apa. Mungkin cerita, tulisan sudah harus dialami oleh setiap bangsa negara manapun. Pernah perang, pernah saling menjajah, pernah saling, ya begitulah menguasai. Ya, itulah ilmu namanya ya. Gitu. Makanya yang kami inginkan atas nama umat rakyat bangsa Indonesia sendiri, janganlah di antara kalian ya melakukan hal-hal yang merugikan kepada saudara-saudari kita dimanapun ya. Jangan ya gitu. Karena sudah saatnya kita sekarang bersatu bersama, bergandengan tangan, saling sharing, saling isi, saling musyawarah secara memiliki dasar berperikemanusiaan, saling menghargai, ya tidak memandang kasta, jabatan kekuasaan, tidak memandang miskin dan kaya, tidak memandang perbedaan, dan jangan menghinakan mereka-mereka yang lebih rendah atas kemampuannya daripada yang lebih tinggi atas ilmu pengetahuannya. Tapi dari kekurangan dan kelebihan itulah, yuk bersatulah bersama, gotong royong, ya, saling membantu, ya, gitu. Makanya kan sudah dijelaskan ya oleh para orang-orang yang berbudi luhur, para pemuka agama, orang-orang yang cerdas, ya, jujur, amanah, tanggung jawab, itu kan sudah dibuktikan. Patutlah kita contoh itu ya. Ambil yang baik, buang yang buruknya. Ya, karena dari dua sisi itulah kita sanggup atau mampu mengambil keputusan sebagai jati diri. Ya, semoga kamu semuanya, putra-putri tunas bangsa Indonesia, lebih mawas diri menjalani kehidupan ke masa depan yang akan datang demi anak cucumu nanti. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita bicarakan ini mendapatkan barokah rahmat serta mujizat dari Tuhan Yang Maha Esa, juga
dari para jiwa-jiwa karomah yang pernah ada di dunia ini, ya, janganlah kita merusak orang yang sudah ditinggikan derajatnya, diangkat derajatnya, jangan dirusak lagi ya. Semoga ini bermanfaat ya. Kita hanya sebagai manusia saling mengisi, saling mengingatkan ya. Salah dan benar, kurang lebihnya mohon maaf. Aku juga cuma manusia biasa ya. Kita semua manusia biasa dan juga harus mengaku jujur atas nama negara. Mau siapapun itu mandataris jajaran, petugas abdi setia dharma negara, harus mengaku jujur. Kita semua adalah rakyat, hamba sahayanya daripada Tuhan yang Maha Esa ya. Tentang nama yang sekarang umat rakyat bangsa banyak membicarakan tentang hal satria, pandita, pandito, dan yang lainnya, termasuk masalah aset atau harto, itu kan sudah banyak dibahas sejak lama ya. Juga sampai ke tingkatan umat rakyat bangsa Indonesia bahkan dunia, itu tujuannya yang diinginkan itu memilih, mengusung, mengangkat seorang mandataris, pembina, pengayom, pelaksana pembangunan, juga sebagai tauladan kepada untuk umat rakyat bangsanya. Contoh di negara kita, satria itu dari zaman malaikat sampai ke zaman sekarang menjadi nama raja ataupun presiden, itu kan sudah menjadi kodratnya, haknya, tugasnya dari Tuhan Yang Maha Esa. Tidak mungkin terjadi kalau tidak Tuhan yang memutuskan, ditambah oleh orang-orang yang mempercayai kepada orang tersebut untuk melaksanakan tugasnya. Dua sisi inilah menjadi kudrat pasti harus menjadi seseorang penerima mandat tugas. Itu udah nggak bisa digugat keputusan Tuhan Yang Maha Esa ya. Di Indonesia yang pertama diusung dari rakyat, oleh rakyat, bersama rakyat, sang proklamator, pejuang rakyat, panglima tertinggi angkatan perang, bersama prajurit abdi setia dharma negara, Sehaji MRIR Muhammad Bung Soekarno. Juga yang kedua Bapak Insinyur Muhammad Soeharto. Yang ketiga Bapak Insinyur Haji B.J. Habibie. Yang keempat Kiai Haji Karomah Abdurrahman Wahid. Yang kelima Ibu Hajah Megawati. Yang keenam Purnawirawan Panglima Haji Muhammad Susilo Bambang Yudhoyono. Dan yang ketujuh Haji Muhammad Insinyur Joko Widodo. Kan semuanya itu sudah titis tulis dari Tuhan Yang Maha Esa menerima mandat tugasnya. Siapapun di antara 7 presiden yang pernah ada di Indonesia, itu kita sebagai rakyat menilai, melihat, mendengar, merasakan masing-masing cara kinerjanya, kan gitu. Tapi semua itu sudah menggoreskan pekerjaan sesuai kemampuannya. Ya, jadi kita atas nama kata presiden itu adalah kemuliaan. Siapapun orangnya, bagaimanapun cara kerjanya, mengayomi, membina, membangun umat rakyat bangsa negaranya, ya kita cukup mensikapi, menghargai. Gitu saja ya. Jangan sampai timbul tentang hal-hal yang tidak baik. Gitu. Jangan ya, nggak boleh.
Jadi begini, Den Muda, putra-putri tunas bangsa Indonesia, juga yang lainnya. Jika kalian mengagumi sosok seorang satria, pandita, pandito, atau sabda, sabta, itu kita harus mampu membina diri sendiri ya, mengambil jati diri, agar nanti suatu saat ke depan pasti Tuhan Yang Maha Esa memberikan tugas kepada kita. Satu utamanya membina diri kita, juga membina istri kalau sudah menikah, membina keluarga kecil kalau sudah punya anak keturunannya. Nah, gitu. Itu satu. Kedua, di ruang lingkup keluarga besar kalian semua, terus merambah ke tetangga, terus merambah ke saudara-saudari, kawan, ataupun siapa saja ya, gitu. Nah, disitulah akan timbul penilaian dari sifat sikap, akhlak perilaku yang membawa jati diri warga negara Republik Indonesia. Di situ barulah muncul pujian ucapan yang ikhlas, itu ya, sebagai jiwa seorang satria atau jiwa malaikat, kan gitu. Nah, dalam hal ini, saudara-saudari tunas muda bangsa, jika kita memuja sosok tersebut yang sekarang cukup viral ya di media, mungkin dari dulu juga di negara manapun mendambakan Ratu Adil, Satria Piningit, Imam Mahdi, ataupun bocah Angon. Ya memang itu yang sedang viral sekarang itu di media ya. Padahal ujian dan cobaan nanti akan datang. Contoh, rumput lah atau tanaman yang kita tanam masih pendek, kadang-kadang dipatok ayam, keinjak sama orang, terus tidak mampu berkembang atau mati. Agak tinggi, cobaannya ada lagi ujiannya, lebih tinggi pun pasti ujian cobaannya itu sangat keras. Karena kita akan berhadapan dengan bangsa-bangsa, bangsa manusia, kadang-kadang berbeda pendapat, saling tuding, saling menimbulkan kebenaran, ya, menyalahkan yang salah. Itulah kejadiannya. Jadi ujian cobaan itu dari bangsa, kodrat manusia sendiri pun lebih keras gitu. Belum dari bangsa-bangsa penggodanya, makhluk astral atau gaib yang tidak terlihat. Sama, itu ujian cobaan buat kita semua. Nah, disinilah apa makna arti angka dan aksara sebagai dasar menjadi sebuah hitungan dan tulisan
itu kan sejak manusia melakukan goresan-goresan, barulah muncul, oh ini I, oh ini O, oh ini E, oh ini U, oh ini A, dan selanjutnya, kan gitu. Jadi itulah sebagai awal bahasa dahulu yang belum ada dua huruf berendeng atau bergandengan ya menjadi pelengkap dan sebagainya. Kalau toh memang seorang satria tidak diberikan ujian dan cobaan serta resikonya, itu saya rasa malaikat ya, yang cuma satu tugas tidak diberikan apapun. Cuma manusia yang diberikan warna-warni, rupa-rupi. Ujiannya pun sama. Warna-warni, rupa-rupi. Sampai ke ujung akhir hayatnya dalam menjalankan kehidupannya. Yang saya katakan sebelumnya, seorang satria itu udah titis tulis daripada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, apakah kita siap berhadapan dengan bangsa manusia sendiri, juga bangsa dan yang lainnya? Kan begitu. Badan kita aja belum mampu kita mengatur. Ya, tangan yang ada di badan kita, kanan kiri, kaki, telinga, mata, hidung, lidah, semuanya lah. Itu aja kita belum mampu mengatur. Jadi jangan coba-coba kalau dalam hal ini. Harus mampu agar jangan berbuat kesalahan yang berisiko, menjerumuskan dirinya sendiri, itu jangan. Karena sudah waktunya sekarang manusia ini harus kembali kepada kodrat jati dirinya, berakhlak, akal budi pekerti yang luhur, mengambil tahta kemuliaan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta, juga mengangkat derajat jiwa-jiwa yang pernah ada di dunia ini. Jadi harus paham tentang makna sebuah kata, aksara, ataupun angka. Karena di situ awal mulanya seluruh makhluk memiliki sebuah nama, dan waktu itu di proses penciptaannya ada di angka. Kami seluruh rakyat Wangsa Negara sebagai penyambung lidah, jangan lagi ada pertikaian, jangan lagi ada permusuhan, jangan lagi ada tujuan perpecahan, memecahkan umat rakyat bangsa Indonesia dari kesatuan rumus undang-undang dan Pancasila sebagai batang tubuh haluan negara yang telah dimusyawarah mufakatkan secara adil bijaksana bersama rakyat warga negara Indonesia. Maka dari itu, kembalilah, cintailah perdamaian, ciptakanlah perdamaian, jalankanlah tugas pokok inti sebagai kodrat manusia yang mampu melaksanakan secara jujur, tanggung jawab, amanah, kecerdasan otak, pikiran, akal, akiu, hati nurani untuk kebersamaan bersama umat rakyat bangsa Indonesia yang kita cintai bersama. Itulah yang kami inginkan atas nama Suara Peta Rakyat Wangsa Negara
beserta orang-orang ataupun jiwa-jiwa yang pernah ada menjalankan tugas sebagai prajurit abdi setia Dharma Negara yang telah menuliskan, mengangkat derajat negara Republik Indonesia di mata dunia.